Oh iya. Iya, I see. Iya kan, karena di situ ada kerja sama tim. Betul. Iya kan? Betul. Nggak hanya satu orang, tapi berdua. Terus apalagi kalau punya anak ya udah itu timnya gitu kan. Dan stakeholdernya ada banyak lagi nanti. Iya, keluarga, orang tua, Iya. ya kan, tua. Kembali lagi di podcast Luma. Episode 2 bersama saya lagi Sena. Dan karena dari podcast sebelumnya kita mendapatkan referensi baru yaitu Hima. Hima itu ternyata dia punya potensi yang lebih besar untuk menjadi interviewer ya. Interviewer. Oke, perkenalkan diri Mas Hima. Ya, halo semuanya, kenalin gue Hima. Nah, di episode kali ini gue bakal nemenin Sena buat ngobrol-ngobrol nih sama pembicara kita yang ada berdua orang ini di depan kita. Iya, biar ada temennya. Jadi mereka berdua itu pasangan muda-mudi yang masih muda tapi udah memutuskan untuk menikah. Udah 2 tahun ya Mbak ya menikahnya? Iya. Udah 2 tahun. Padahal umur mereka masih 27 ya Mbak ya? Iya. Iya, 27 tahun. Mereka memutuskan untuk menikah gitu. Ayo coba kita dengar pendapat dari mereka. Perkenalkan diri dulu dari yang cowok dulu ya. Iya, boleh. Oke. Dari yang cowok dulu. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Rio. Saya suaminya Mbak Ali. Oh iya. Mbak Alifa. Iya. Terus apa lagi nih Mas Enya? Oh iya. Mungkin background. Kota asal, background. Kalau saya asalnya dari Pontianak. Saya ada kelar. Kesibukan. Sekarang saya kalau kesibukan kerja di salah satu konsultan. Konsultan teknik. Konsultan teknik ya. Terus mungkin sudah berapa lama di sana gitu atau dulu backgroundnya kuliahnya di mana gitu mungkin? Kalau dulu kuliahnya saya di teknik sipil, ya kan. Di konsultan sekarang ini sudah jalan mau 3 tahun. Oh 3 tahun. Lama juga ya. 3 tahun. Udah lama ya 3 tahun ya. Nah itu terus kalau ketemu Mbak Alifanya kapan itu? Kita teman sekolah. Oh teman sekolah. Jadi waktu SMP, dari SMP juga sudah kenal sih. Oh, ya kan? SMP, SMA, satu sekolah. Jadi kan Mbak Alifa ini termasuk unik waktu itu lah ya. Wah unik. Karena kan wajahnya kan wajah oriental. Berarti sekarang masih unik ya? Masih unik. Oh, dulu unik sekarang udah enggak. Nah, maksudnya ya kita lihat kan agak-agak jarang lihatnya ya. Oh iya. Maksudnya kalau seandainya keturunan, Iya. ya kan, tapi kerudungan gitu loh. Oh. Kelas 1 tuh saya lihatnya tuh. Iya. Sampai SMP. Oh, akhirnya Mbak Alifah tahu ya kenapa Mbak Alifah kok. Akhirnya ada alasan. Oke, kalau Mbak Alifah Mbak, mungkin Mbak kesibukannya apa? Oh namanya dulu, terus kesibukannya gitu. Tadi udah disebut sih namanya ya. Iya. Nama saya Alifa, halo semuanya. Asalnya sama dengan Rio karena kita satu sekolah ya. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Terus apa lagi? Kesibukan sekarang. Mungkin sekarang lagi ngambil apa gitu atau dulu mungkin sekolahnya gimana gitu. Oh iya, dulu saya sekolahnya S1 saya ambil akuntansi di Universitas Tanjung Pura. Kemudian S2 alhamdulillah saya dapat beasiswa LPDP ya. LPDP di University of Adelaide. Satu alma mater sama Raditya Dika. Iya, satu Oh. alma mater. Oke. Cuma beda nasib aja sih. Beda nasib ya. Ini kan mau merangkak menjadi podcaster. Ya, terus Iya. terus habis itu sekarang Sekarang saya kesibukannya itu saya bekerja di salah satu BUMN. Iya. Oh, jadi wanita karir juga ya. Ya bisa dibilang gitu kali ya. Terus susah nggak Mbak membagi waktunya Mbak tuh kan jadi wanita karir tuh. Terus habis itu Mbak juga harus menjadi apa ya pasangan dari suami yang juga bekerja gitu. Pertanyaannya susah nggak ya gitu ya? Agak berat nih Agak pertanyaannya. berat. Apa dipermudah aja ya? Mungkin bilangnya jangan susah kali ya, Iya. tapi nanti kalau bilangnya nanya susah nanti jadi beban gitu. Oh, iya, Jadi jadi beban, mending iya. saya bilangnya bukan susah atau gimana, saya merasanya mungkin lebih ke apa ya itu saya anggap suatu
rezeki, suatu anugerah buat saya, karena saya bisa, maksudnya tetap bisa berkembang, tetap bisa tetap bisa mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri, dan juga saya menikah gitu. Jadi ibaratnya ya mungkin ini jawabannya agak-agak kayak motivator atau buku kali ya, tapi itu sebenarnya juga reminder buat saya, karena sebenarnya realitanya gitu kan, kalau udah kerja terus udah berkeluarga pasti ada ups and down-nya gitu. Dan itu tadi jawaban saya tadi itu sebenarnya juga reminder buat saya gitu kan, kalau ini sebenarnya tuh anugerah gitu. Saya bisa kerja, dapat support juga, fully support dari suami gitu. Jadi ya itu tetap pasti ada tantangan, kayak misalnya dulu saya sempat kerja terus habis nikah kan resign ya. Nah jadi sempat ada masa pas udah nikah tuh belum kerja gitu maksudnya. Masa indah ya. Masa indah. Iya. Jadi kayak ngerasain lah gitu gimana saya tuh bisa melayani suami itu dengan sangat maksimal gitu maksudnya. Dulu tuh kalau belum kerja saya bisa masak apapun lah yang suami saya pengen masak gitu kan. Jadi Berarti setelah bekerja nggak bisa masak? Menunya terbatas. Oh. Gue pikir jadi kemampuan memasaknya hilang. Jadinya meal prep. Degradasi. Oh, degradasi. Meal prep jadi. Iya, Oh. meal prep ya. Jadi iya. masaknya Sabtu Minggu yang disiapin buat seminggu ke depan gitu kan. Dan tapi menunya jadi terbatas, nggak berkreasi kayak dulu gitu kan. Terus mungkin kalau dulu kalau misalnya ada masalah gitu kan, biasanya kita tuh punya komitmen buat langsung menyelesaikan gitu kan. Kalau sekarang langsung dibawa ke pengadilan. Oh enggak ya. Kalau sekarang karena udah kerja, mungkin ketika kepotong ada waktu kerja kan, udah komitmen juga untuk bekerja, jadinya penyelesaiannya ditunda gitu. Terus juga waktu barengnya jadi lebih terbatas gitu kan, apalagi Rio kan WFH ya. Nah, jadi kayak berasa banget lah dia pas saya nggak ada gitu kan. Kayak gitu sih jadinya pasti ada ups and down, tapi balik lagi tadi mengingat bahwa itu tuh anugerah lah, rezeki buat saya gitu. Jadi ya disyukuri aja gitu. Mbak, aku sebenarnya penasaran sih. Jadi perjalanannya Mbak Alifah ini setelah lulus S1 gitu ya, terus menentukan lanjut untuk S2 atau apa udah menikah dulu gitu sebelumnya? Nah itu penentuannya gimana sih Mbak? Terus sampai akhirnya sekarang bisa bertemu dengan Mas Rio, yang Mas Rio-nya pun sudah bekerja, sudah berkarir gitu ya. Nah dulu perjalanan kalian berdua ini gimana sih sebenarnya? Dari dua sudut pandang. Ya, aku nanya dari dulu. Mungkin bisa Mas Rio dulu kan tadi Mbak Alifah udah ya. Kalau memutuskan untuk menikah tadi. Iya benar-benar lebih masalah. Kalau Mbak Alifa tadi kan waktu persimpangannya waktu selesai S1, ya kan? Kalau saya ini persimpangannya, persimpangannya di mana Bang ya? Jadi kalau sebenarnya kita kan sudah kenal dari sejak ini ya, SMP ya, berlanjut ke SMA, kita pernah satu kelas bareng gitu. Ya kan, bisa lepas aja kali ya, rambut. Oh iya, boleh. Jadi karena satu kelas kita, Kenapa? ya. Jadi kita udah saling kenal lah ibaratnya kan. Walaupun waktu itu belum mendalam, ya kan kita cuma kenal. Tapi sempat sekelas lah selama waktu SMP setahun, waktu SMA setahun ya. Nah dari situ kita mulai kenal lebih jauh, ya kan. Paling enggak kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia enggak. Nah, paling enggak minimal itulah yang kita tahu kan. Terus setelah SMA itu kan lulus lah. Jadi kita udah ibaratnya masing-masing lah kan. Mbak Alifa lanjut kuliahnya, ya kan. Kalau saya lanjut bisnis, ya kan. Saya sempat bisnis dulu. Oh, ya apa kan? itu? Bisnis sama Mas? Dulu saya di kontraktor. Oh, Kontraktor gitu kan. Berarti yang bagian kontrak-kontrak itu. Bukan yang itu, bukan. Itulah ya. Iya. Daripada kayak inilah kita konsultan lah kan. Oke. Nah, jadi ya, tapi kita tetap keep in touch lah. Kita komunikasi segala macam, ya kan. Sampai ada waktu Mbak Alifa selesai kuliah S1 itu,
waktu itu ya ada niat mau serius lah dengan Mbak Alifa, ya kan. Cuma memang Saat itu belum mungkin. timing ya. Timing. Kita ibaratnya sadar diri kayak waktu itu ya. Saya waktu itu masih sadar diri, mungkin masih timingnya belum pas gitu loh untuk saya tuh melangkah lebih jauh kan. Soal itu kan kita yang tahu sendiri ya. Kita yang sadar diri lah ya, dengan kita punya kondisi, situasi segala macam. Dan ketunda 4 tahun ya sayangnya. Iya. Ya, jadi sempat ketunda 4 tahun setelah itu. Jadi setelah pernah ngasih tahu mau serius, ketunda dulu 4 tahun itu Mas. Tapi di persimpangan itu tuh kayak kita udah yang maksudnya gimana ya? Kita nggak mau yang terikat tapi nggak ada komitmennya gitu loh. Jadi ya udah kalau misalnya emang sekarang belum waktunya, ya kita masing-masing aja dulu. Kita coba untuk fokus ke apa yang mau kita raih dulu atau apa yang mau kita fokusin dulu, daripada nanti dengan ikatan pun ikatannya yang belum pasti gitu kan, ibaratnya malah nanti mengganggu gitu kan. Dan apa ya, maksudnya takutnya malah jadi hal negatif gitu, padahal kan sebenarnya itu hal positif gitu kan. Jadi ya kita kontrol dengan itu, jadi ya udah kita temenan aja, jadi ya udah kita dalam rentang 4 tahun itu Ya, kayak pengembangan diri masing-masing lah. ya, Mengejar mimpi masing-masing Betul, dulu iya, gitu ya. betul. Mempersiapkan diri, ya kan. Ya, pernikahan kan perjalanan ya. Iya, Banyak iya. hal yang perlu dipersiapkan kan. Betul. Sampailah 2019 tuh ya adalah saya punya keyakinan untuk melamar, kan mungkin timingnya pas, orang rumah juga mendukung, ya kan. Menikahlah dengan Mbak Alifa itu. Itu sih. Luar biasa. Luar biasa. Tapi hal apa yang membuat Mas yakin gitu, wah ini Mbak Alifa ini she's the one gitu. Kayak aku nggak mau berpaling ke yang lain atau aku nggak mau nyoba yang lain gitu. Maksudnya kayak ya udahlah kalau misalnya ternyata emang jodohku ya aku bakalan kembali lagi gitu di rentang 4 tahun itu. Ibaratnya siapa yang jadi pendamping hidup gitu lah ibaratnya kan. Ya. Ini kan kayak kriteria ya. Ya. Jatuh-jatuhnya kayak kriteria ya. Iya. Kalau karena mungkin salah satu niatnya itu waktu menikah itu kan kita cari istri kan bukan hanya untuk saya, Ya. tapi kan untuk anak-anak saya juga gitu loh. Iya. Setelah kita di awal itu ya memilih kita ya saya sebisa mungkin ya kan memilih istri yang memang bisa jadi ibu lah untuk anak-anak saya gitu loh. Ya kan sekedar untuk saya. Kan awal salah satunya begitu. Ya kan tentu ada pertimbangan lain yang kita lihat, tapi juga yang tidak kalah penting itu pemahaman sih, karena kita sebelum menikah kan banyak sharing lah ya, sama diskusi kan, tukar pikiran ya kan, ya untuk banyak hal sih. Jadi ibaratnya ya contohnya apa sayangnya kalau kita tukar pikirannya kayak ibaratnya plan Mungkin FGD gitu ya. Jadi Ya, sebelum FGD. nikah ada FGD dulu. Betul. Jadi dikasih case, terus Iya, habis itu kira-kira dikasih problem case. solvernya gitu. Iya. Iya. Terus dirangkum Betul semua ya, sekali, dipresentasikan. Mas. Dipresentasikan. Ada pitch Terus pitching. video pitchingnya nggak? Iya. Jadi kayak ngomong soal apa misalkan parenting. Oh, iya. Bagaimana gaya parenting? Oh, Itu salah satu. Terus Kayak kita mau bawa value apa Bang. nih kalau misalnya kita Menikah. gitu. terus soal keuangan, ya kan kita secara pengeluaran kita bagaimana dengan keuangan, ada utang piutang nggak? Mungkin itu juga bisa dibicarakan, ya kan? Iya. Terus Planning ke depan gimana cita-citanya, kesehatan, karir, pendidikan. Iya. Ya kan? Karena kan ini ibaratnya kan kita punya culture, punya background yang berbeda sekali kan. Maksudnya Mbak Alifa dengan value keluarganya selama hampir 26 tahun, Ya. dan saya dengan value keluarga saya hampir 27 tahun. Jadi memang di awal itu ya saling mengenalnya ya dengan diskusi-diskusi yang seperti itu gitu. Kita pengen lihat nih cara berpikirnya, ya kan segala macam. Selama 4 tahun itu ya kita banyak habiskan waktu untuk itu juga ya. Diskusi ya. Iya, tapi nggak intens. Nggak intens. Jadi Jadi- masih personal, cuma pelan-pelan tuh sambil ngeliat gitu. Via Zoom gitu ya.
Jadi ada satu juri terus habis itu kayak ngasih case. Itu tentang finansial gitu. Itu dievaluasi. Evaluasi. Nanti kalau kan Anda mau beli aset ada depresiasinya kan. Dihitung net present value gitu. Iya. Oh, tapi berarti clue-nya lebih ke arah itu ya. Jadi ada diskusi. Iya. Kualitas pembicaraannya. Kualitas. Iya, kualitas Maksudnya pembicaraan. ada hal-hal prinsipal, Iya. hal-hal dasar yang maksudnya mungkin itu kalau nggak kita bahas berpotensi kedepannya ketika nggak diomongin itu berpotensi ketika udah menikah malah jadi sesuatu yang membuat apa ya, bertengkar atau apa ya. Bertengkar sih nggak apa-apa ya, tapi maksudnya gimana kita tuh bisa saling mengenal dulu pendapatnya gimana dan sebelum memutuskan untuk bersama-sama gitu. Dan kita juga bicara soal hak dan kewajiban itu juga menurut saya penting. Sebagai suami gimana haknya, kewajibannya, istri juga begitu. Apakah kita udah bahas soal ini nggak ya, saya kerja atau enggak, atau nanti ikut saya atau enggak? Oh iya. Oh, itu udah dibicarain di awal. Itu berat ya bicaraannya ya. Tapi sebelum nikah kita ada juga bahas soal itu sih. Karena kalau misalnya sudah menikah, ya kan nanti apakah istri itu ikut saya atau nanti boleh kerja? Ya kan kita juga ada bahas kalau beda kota bagaimana? Kayak gitu kan kelihatannya karena belum, ya maksudnya kan waktu itu kan mungkin belum terjadi ya. Jadi itu kita ya kemungkinan ya, yang ada. harusnya nggak perlu didiskusikan, kan belum terjadi. Ya. Cuma saya rasa itu salah satu kemungkinan yang krusial ya untuk sebagian keluarga. Mungkin dia punya value lah, ya kan, soal seberapa istrinya itu posisinya di mana? Apakah harus dekat dengan suami atau enggak? Maksudnya jangan sampai ketika udah menikah, terus karena sebelumnya tuh nggak pernah ngobrol, nggak pernah Tukar pikiran. nanti pas udah berkeluarga tuh malah kaget tuh, kok dia gini sih, kok dia gitu sih, kok dia gini sih, malah jadinya kaget dan nggak cocok gitu. Padahal di awal mungkin bisa diomongin, bisa tukar pikiran dulu gitu kan. Jadi kayak bikin plan A B C gitu ya sebelum ini ya. Lebih ke Skenario, Mas. langkah Skenario. mitigasi. Skenario. Iya. Ya. Betul, skenario. Best case, worst case. Worst case, benar-benar. Jadi SWOT analisis juga ya. Iya. Betul. Iya. SWOT Pakai analysis. ini metode Kayak fishbone kan? Fishbone bisa. Fishbone. Terus terakhirnya Kaizen. Iya. Biar terpakai gitu. Terpakai. Ilmunya biar terpakai. Berarti lebih ke langkah mitigasi ya. Iya, betul. Mitigasi resiko. Iya. Mitigasi resiko. Jadi risk management ya. Risk manajemennya dapat di Risk sini. management dapat, Kaizen juga ada. Kaizen. Tapi emang loh, keluarga itu sebenarnya bisa diibaratkan kayak unit bisnis nggak sih? Oh iya. Iya, I see, I see. Iya kan, karena di situ ada kerja sama tim, Betul. iya kan? Betul. Nggak hanya satu orang, tapi berdua. Terus apalagi kalau punya anak ya udah itu timnya, gitu kan? Dan stakeholdernya ada banyak lagi nanti. Iya, keluarga, orang tua, Iya. ya kan, tua. Luar biasa Nah, ini. ada people process tools. Iya, iya. PPT dong. PPT. Oke. Iya. Jangan dong, itu internal. Oke. Gue nanya internal. Iya, iya. Terus Mbak, setelah Mbak mendapat itu, terus gimana caranya Mbak akhirnya bisa memutuskan, oke, ini udah solve semua, kita bisa jalan nih. Titiknya itu di mana? Setelah Mbak akhirnya memutuskan untuk memutuskan untuk tunangan, atau itu sebenarnya udah Mbak lakukan setelah tunangan? Lebih ke omongan kita bakal serius, jadi makanya ngobrolnya hal serius gitu. Iya. Jadi mungkin kalau yang dulu dalam waktu kurun 4 tahun ya karena sebagai teman, jadi cuma teman tukar pikiran dan diskusi. Tapi ketika yang di tahun beberapa bulan sebelum nikah, ketika emang udah mantap, gitu kan, terus ngobrol, ayo kita serius. Nah itu mulai intens diskusinya, gitu, lebih intim gitu ya diskusinya. Itu ngobrolin seriusnya itu Mbak, kan tadi Mbak Alifa sempat S2 dulu nih ya. Jadi abis S2 terus Mbak Alifa baru oke nih kita akan serius nih lebih jauh nih gitu. Ya, Atau gimana tuh? Setelah lulus berarti ya iya, berarti. setelah lulus. Oke. Itu kalau boleh tahu via apa ya? Via Instagram story gitu ya. Jadi kayak Mbak lagi foto gitu di salju terus aku mau serius nih. Oke, kita ngobrol gitu. Ngebalas story gitu. Balas story gitu kayak oke, aku mau ngobrolin masalah finansial nih. Oke gitu. Kalau ngobrol seriusnya sih itu sebenarnya kalau misalnya ayo kita serius itu ngobrol langsung ya. Kayaknya momen
sebenarnya pas lebaran ya. Iya. Lebaran main ke rumah. Nah itu kayak jadi ketemu lagi. Selama ini kan cuma kayak ngobrol-ngobrol via sosmed doang, temenan kan. Nah Udah lahir terus kan? ya udah ngobrol. Berapa waktu setelah itu ketemu gitu kan. Terus ya udah putusin serius kan. Tapi ya emang pasti sebelum memutuskan pasti ada pertimbangannya ya kan. Kayak tadi mungkin Rio udah pertimbangan sendiri kenapa milih Mbak. milih saya gitu kan. Dan gitu juga maksudnya saya juga ada pertimbangan gitu karena saya rasa semua orang yang ingin menikah pasti punya pertimbangan gitu kan. Benar-benar. Momen lebarannya emang pas gitu ya Pas untuk momen lebaran. mendekatkan ke keluarga. Iya. Sama mendekatkan diri sama Allah. Betul banget. Meninggal dunia dong. Terus ada nggak Mbak? Kan Mbak udah bikin langkah mitigasi, terus kayak Mas Rio juga udah analisis nih kelebihan kekurangan gitu. Terus setelah Mas Mbak menikah gitu ada kekurangan gitu. Misalnya Mas Rio kalau habis pakai kaos kaki dicopot langsung ditaruh di kasur gitu. Padahal masih keringet gitu. Ada nggak Mbak? Kayak hal-hal kayak gitu. Pasti ada lah. Masih Mas, jadi contohnya kayak level kebersihan sama kerapian. Oh gitu. Itu standarnya berbeda saya dengan Oh gitu ya. dengan istri saya. Standar kelebihan. Jauh berbeda. Jauh lebih bersih yang mana? Padahal menurut saya udah cukup bersih. Oh iya. Iya. Padahal itu sepele. Iya, Tapi betul, kan betul. juga bisa menimbulkan kekesalan ya. Iya. Dan kekesalannya kan karena mungkin ya, sudah ada ikatan emosional di antara kita. Jadi itu sesuatu yang wajar. Ya, cuma kan kita tahu kalau itu cuma perbedaan standar saja, level definisi kebersihan. Kalau versi istri saya itu apa, saya itu apa, kan berbeda. Nah itu yang disamakan, kadang seperti itu. Disamakan itu bukan berarti kayak Mas harus ikut Mbak Alifah. Kalau kami cenderungnya membiarkan ide terbaik menang ya. Oh gitu ya. Nah, jadi Iya, kalau iya, iya. memang, Baik menang ya. memang itu sesuatu yang good practice memang saya sering memang hal kayak gitu saya banyak belajar dari istri saya sih. Wih, luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi untuk manajemen terus kerapian segala macam itu saya banyak belajar dengan istri saya. Itu sih ya karena mungkin mindsetnya udah begitu. Iya. Nah, pokoknya kalau ada ide terbaik ya kita coba berbesar hati lah untuk supaya memang ide itu yang diterima. Tapi memang approach-nya lah cara menyampaikannya kan itu juga tidak kalah penting karena kalau Mbak Alifah melihat cara saya menyampaikan salah walaupun kontennya itu Benar. kelihatannya bagus benar Iya. kan tetap salah. Oh iya. Iya, iya. Itu bukannya semua lelaki ya? Kayaknya gitu sih cuma lagi sih ya. Itu Iya. most of the time tuh itu. Iya. Most of the time itu cara kita merespon, Ah. intonasi suara kita, Ah. ya kan cara kita kalau ngomong kalau nggak ngelihat dia, ya, misalnya kita ngeliat ke sana nih ke laptop kan, Oh, iya. dia ngobrol itu marah dia. iya. Jadi Paham, kayak gitu, paham. itu kan sambil berjalan ya. Ah, iya, sambil Hal-hal berjalan. kayak gitu sambil berjalan. Iya, iya Tapi yang sih. prinsip-prinsip tadi memang kita bicarakan sebelum kita memutuskan untuk menikah. Jadi misalnya nih contohnya Mas habis pakai anduk nih, habis mandi ditaruh di kasur gitu. Akhirnya oke, kita selesaikan masalah ini. Akhirnya besok mandi nggak pakai anduk. Ya maksudnya mencari cara untuk menghindari masalah. Jalan terbaiknya seperti tapi kayak nggak kayak gitu sih. Nggak ya? Nggak. Akhirnya nggak mandi. Oke. Iya. Mbak, aku penasaran sih sama Mas. Jadi kan sebelum menikah ataupun setelah menikah nih, kayak sempet LDR gitu nggak sih? Nah, kemarin itu cara menanggapinya gimana ya? Mungkin pas Mbak Alifahnya lagi kuliah, lagi di Australia, atau pas Masnya lagi kerja atau gimana? Lebih ke sama-sama menjaganya Nah, gimana sih cara menjaganya gitu? Kalau itu kan belum nikah jadi belum ada ikatan juga ya. Oh. Kita LDR-nya tuh yang pas COVID. Ya, jadi waktu Oh. kita menikah kan Desember 2019. Ah. Tanggal 26 itu kawan saya udah bilang, karena ada teman itu baru pulang dari China. Ya. Dan tes COVID, bukan tes COVID, maksudnya COVID nggak nih? Maksudnya COVID nggak? Karena istrinya udah mulai naik waktu itu. Oh. Iya 2019 ya, betul. Pokoknya Desember tuh, Desember akhir pokoknya. ya. Iya benar. Jadi kita ya setelah itu masih sempat bulan madu ya. Iya. Kita sempat bulan madu segala macam, terus istri saya ikut saya lah kan waktu itu kan. Karena kan saya kerjanya di ini di Beda kota lah. beda kota kan. Beda kota ya.
Jadi kalau pas sampai bulan kemarin sayangnya. Iya, pokoknya pas saya lagi pulang ke Pontianak, terus karena COVID ini lockdown gitu kan. Di kota saya lockdown. Iya, saya nggak bisa nyusul suami. Oh, Nah, jadi itu terjebak gitu ya? Iya, hampir setengah tahun lah. Iya, lockdownnya Kita hampir lama ya? Ini Iya. LDR ya. Jadi, Lebaran Padahal sendiri. baru nikah nggak sih? Iya. Iya. Puasa Bener-bener sendiri, baru nikah. Lebaran sendiri, kasihan. 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 Jadi korban kedai mama. Nasi goreng ikan teri. Jadi tuh di situ kita kontemplasi sih, maksudnya kita jadi lihat kalau jauh itu rasanya gimana gitu kan. Kalau orang-orang yang baru menikah, terus jauh gitu, terus dalam waktu yang cukup lama gitu loh. 6 bulan tuh untuk kami nggak sebentar, lama lah ya. Jadi itu kayak suatu pembelajaran lah, ya kan. Karena kan ya kita saling tuh, ibaratnya kita memang nggak hanya tukar pikiran, tapi kan kita juga saling mau gimana perasaannya, ya kan. Kalau seperti ini gimana, kamu melihatnya gimana, ngerasainnya gimana. Jadi kita dari situ tuh kita ya banyak sharing juga lah jadinya. Jadi banyak mulai mengenal gitu loh. Oh tahu-tahu. Benar-benar. Lebih apa ya, karena jauh jadi menyadari kan waktu itu baru nikah terus udah ngerasa hidup berdua terus tiba-tiba harus kepisah gitu kan. Di situ jadi ngerasa udah nikah terus kepisah, kok rasanya beda ya. Dulu belum nikah hidup sendiri mah biasa aja ya gitu kan. Tapi pas udah nikah terus pisah kok rasanya kayak ada yang hilang gitu. Di situ jadi kayak menyadari, maksudnya kebersamaan itu sesuatu yang kadang tanpa sadar kita nggak menyadari itu tuh nikmat gitu. Jadi kayak jadi lebih apa ya, menghargai tiap-tiap momen kebersamaan kayak gitu sih. Juga kita jadi tahu lah batasan limit lah ya, limit seberapa lama kita itu boleh LDR gitu kan. Kan juga kita lihat dari situ 6 bulan tuh memang Berat ya? Iya, berat sih. challenging lah maksudnya. Jadi kira-kira batasnya berapa lama nih, Mas? Kayaknya 8 jam kan? 8 jam? 8 jam kerja. Di luar jam kerja dimohon pulang. Oh, langsung cari Ya, kecuali ada SPBD. Kalau ada SPBD nggak apa-apa. Iya. Oh, iya. Limitnya tuh cari masing-masing sih mas. Kayak masing-masing Iya, ya? Pasti punya standar masing-masing. Punya standar masing-masing lah. Iya. Nggak bisa dipukul rata kan? Iya. Iya kan. Kadang kalau yang ekstrim kan ada semacam rules, Yes. ya kan 9 meter rules, ya kan. Yeah. Nggak boleh jauh lebih dari 7 meter atau 9 meter kan dari Iya. ekstrim. Kan ada kayak gitu. Social distancing dong. Iya. Iya. Jadi tetap kalau yang penting tuh nampak di mata kita aja kan. Iya. Ya, gitu kan. Sosial media dong. Kelihatan ya. Kelihatan. Oke, Mbak. Sebenarnya aku juga penasaran sih. Waktu itu Mbak Alifah menentukan udah mantep nih sama Mas Rio untuk menikah, itu gimana sih Mbak prosesnya? Sharing aja kali ya. Iya, bener, sharing Setiap aja. orang pasti punya pertimbangan masing-masing. Bener. Nah, kebetulan kalau aku waktu itu tetap ya, pasti setiap orang pas mau nikah tuh pasti mikir ya, dia orang yang tepat bukan ya buat aku gitu kan. Pasti dihadapin sama pilihan. Itu juga Mas Rio pasti tadi juga punya pertimbangan sendiri kan gitu kan. Nah, kalau aku tuh kemarin ketika apa ya, punya pertanyaan kayak gitu, aku dapat nasihat gitu. Dan dari nasihat itulah aku mantep sama Mas Rio gitu. Nah, nasihatnya tuh kayak gini, ketika kamu mau mempertanyakan nih orang ini enggak he's the one or not gitu kan. Iya. Coba lepasin semua atribut yang dia miliki, apapun itu, kayak misalnya mungkin atribut pekerjaan, pendidikannya, keluarganya gitu kan, jabatannya atau apapun lah yang menempel, karena itu sebenarnya cuma atribut. Dan coba dilepasin dan lihat itu cuman dia sebagai diri dia, soulnya, jiwanya, personalitinya gitu. Karena atribut itu pun sebenarnya ya nggak mungkin selamanya menempel di dia kan. Nah, ketika atribut itu nggak ada, kamu masih mau nggak sama dia? Nah, itu nasihat yang aku dapat. Dan waktu itu aku ngerasa kalau atribut itu nggak ada, aku tetap mau sama Mas Rio. Jadi kenapa aku mantep gitu.
Berarti lebih Keren banget Mbak Alifa ya. lebih ke itu ya, lebih ke personal materialnya Iya, ya. aku Benar, lebih, benar. maksudnya aku bersyukur dapat nasihat itu gitu loh. Dan jadi aku juga mau berbagi gitu, mungkin ada yang bisa mengambil manfaat. Nah ini kan kami juga masih baru ya, masih 2 tahun apalah itu gitu. Kita juga masih sama-sama belajar, masih bukan berarti kita mulus-mulus aja, pasti ada naik turunnya, ada cekcoknya, tapi itu balik lagi, kita mau sama-sama belajar nggak? Kita mau sama-sama berubah lebih baik nggak gitu. Walaupun sebenarnya kadang lebih banyak kan akunya sih yang Oh, iya. cewek biasa ya. Insightful banget nih ya buat teman-teman Belajar. umat ya. Belajarnya ke GU apa? Oh enggak ya? Kayak ini les private nih. Belajar ruang guru. Jadi disclaimer ya. Enggak. Kalau misalnya berarti Mbak kalau misalnya ngelihat orang itu termasuk apa ya? Lebih ke personalnya dulu ya daripada kayak materialnya dan lain-lain gitu ya. Termasuk kayak Mbak berarti kayak persiapan sebelum nikah lebih banyak ke diskusi orangnya daripada ke persiapan benar-benar event nikahnya ya. Iya. Iya. Soalnya kan kayak banyak dari kita, orang tua kita itu lebih tendensi untuk melihat ke kamu udah siap nggak sih secara finansial untuk membiayai pernikahan kamu gitu. Soalnya biasanya yang benar-benar dimantepin finansialnya ya, Dulu. untuk menikah tuh. Karena makanya mereka kayak lebih menuntut untuk ya udahlah persiapan finansialnya dulu, kamu persiapan buat nikahnya, rumahnya, harta bendanya, warisannya gitu. Harta persiapan warisan. Iya. Ya maksudnya finansial itu penting, tapi Iya. bukan satu-satunya gitu. Ada hal-hal lain yang juga harus kita obrolin gitu. Karena sebenarnya spending kita, habit kita dalam spending juga mempengaruhi kan. Nah, makanya perlu diobrolin gitu kan. Terus ya ada hal-hal lain itu terkait tadi komitmen, value-value yang dimiliki gitu kan. Nah, itu juga nggak kalah penting. Jadi diobrolin. Jadi value is important but value is importer. Iya. Bahasa Inggrisnya jago ya. Terus kalau apa namanya kalau dari Mbak sendiri kenapa sih kok Mbak tau lah di Indonesia kan stereotipnya semua orang cewek itu harus nggak kerja gitu. Terus kayak Mbak melihat gitu bahwa mungkin banyak orang nyindir udah kerja kok suaminya ngapain nggak ikut aja gitu malah kerja gitu. Apa yang membuat Mbak memutuskan tuh oke, aku tetap kerja gitu apapun yang dikatakan orang gitu. Nah itu tadi ya balik lagi ke value dan kondisi keadaan keluarga masing-masing, karena kondisi keluarga masing-masing orang itu kan beda-beda. Ada yang memungkinkan buat dua-duanya bekerja, ada yang mungkin satu aja gitu kan. Nah kebetulan di keluarga kami gitu itu memungkinkan buat kami berdua bekerja saat ini gitu. Jadi ya itu disyukuri aja gitu, dijalanin sebaik-baiknya gitu. Dan nanti kalau ada perubahan pun ke depan yang membuat kita harus diskusi lagi, ya bisa aja diskusi lagi gitu. Nggak harus yang rigid harus A, B, C, tapi kita berjalan aja lihat gimana gitu. Karena kadang tuh kita berencana tapi biasanya tuh ada hal-hal yang malah rencana itu berubah gitu loh. Jadi gimana kita lebih ke gimana kita respon kita sama perubahan itu Bisa survive sama perubahan ya, gitu ya. bukannya malah nyalahin. Adaptif. Iya, adaptif ya. Core value akhlak. Oh iya. Nggak boleh dong. Ini internal. Internal. Tolong di-cut ya, tolong di-cut. Adaptif. Pokoknya tetap adaptif gitu ya dalam perubahan gitu ya. Dan amanah. Tolong di-cut ya. Semuanya ya. Tolong di-cut. Loyal juga ya. Loyal. Ya, loyal tuh set impact ya. Terus mungkin kesimpulan ya. Iya, Jadi boleh kayak kesimpulannya. mungkin apa yang bisa disimpulkan dari Mas gitu mungkin untuk orang-orang yang masih berpikir bahwa menikah itu adalah momok untuk karir gitu. Untuk lelakinya atau mungkin untuk perempuannya. Jadi kayak misalnya begitu udah ada istri, kadang dia nggak bisa berkembang lebih jauh gitu. Atau misalnya untuk perempuan kalau udah menikah gitu, jadi kayak ngelihat ya adalah perempuan itu yang penting di rumah aja ngikutin gitu. Jadi terbatas gitu ya. Terbatas. Karir tadi kan? Ya. Kalau saya lihat sih, kalau dari pandangan saya ya, kalau saya lihat sih kayak istri saya ini nggak sekedar berkarir sebenarnya, tapi itu dia itu sedang mengaktualisasikan dirinya.
mencoba berkontribusi, berkarya, ya kan? Dan itu sesuatu yang positif menurut saya. Tapi tinggal mungkin ada hal-hal yang harus dibicarakan, ya kan? Di antara kita inilah, di setiap keluarga kan punya ibaratnya semacam apa ya, kayak pakem ya, ya semacam pakem value yang ya itu dikembalikan lagi lah ke keyakinan masing-masing, ya kan? Karena kan yang penting bagaimana kita ketika menjalani sebuah journey ini kan, perjalanan keluarga ini kan lebih ke cara melihat sih Mas. Ibaratnya kalau saya melihat istri saya kan, bagaimana kita itu berpikir benar aja sih, ya kan, mencoba berpikir benar, berpikir positif dengan apa yang dilakukan. Kan tadi kan Mbak Alifah juga sudah sempat singgung, ibaratnya setiap apa yang kita putuskan sekarang kan nggak rigid seperti itu, ya kan. Mungkin ke depan ada penyesuaian karena ada beberapa hal yang kita sadari setelah waktu itu berjalan, kita nggak sadari itu di awal, ya kan. Jadi ya gimana supaya kita tuh lebih fleksibel dengan approach-nya gitu, dengan pendekatan. Kalau misalkan ada hal-hal yang nggak sesuai dengan kita punya value atau kita punya plan, kita punya rencana, saya rasa sih gitu, ya kan. Terus yang paling penting juga mungkin ya karena ini kan journey ya, jadi tidak kalah penting itu ya sebenarnya mindset. Bagaimana kita itu melihat sesuatu itu ya fokusnya itu ke circle of influence. Jadi maksudnya itu apa yang bisa kita perbuat lah. Kalau misalkan ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, bukan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke hal-hal yang bisa diperbuat. Memang itu sesuatu yang simple, tapi prinsip itu cukup membantu banyak ya untuk kita menjalani hari-hari kita ini selama dalam pernikahan kita ini selama 2 tahun itulah, ya kan. Ya kita nggak bisa bilang itu kayak ibaratnya semacam ibaratnya prinsip yang ibaratnya semua orang boleh inilah ya terima gitu kan. Ya cuma ya kita ngeliatnya sih ya itulah yang selama ini kita yakini gitu loh. Ya. Walaupun pada prakteknya tuh ketika itu terjadi kadang memang kita responnya lebih fokus ke masalah gitu, terus malah jadi ribut, tapi kemudian kita ingat gitu, yang penting kita ingat kita ada value itu, kita Akhlak pakem gitu kan. Jadi humanisnya tetap. Humanisnya tetap. Tapi nanti kita ingat, oh iya ya, jadi kita back on track lagi. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandangnya Mbak Alifah sama Mas Rio tadi, bisa kita ambil bahwa sebenarnya yang terpenting itu adalah komunikasi, ya kan? Benar jadi banget. mau kalian menikah atau mau bekerja dulu, ya itu sama-sama baik gitu. Yang penting dikomunikasikan. Benar. Sehingga kita tahu gitu value apa yang mau kita ambil dalam hidup kita gitu. Entah mau ngambil value keluarga misalnya, atau mau value karir gitu, atau mau aktualisasi diri, atau mau berkontribusi, ya itu tergantung pilihan gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian bisa berkontribusi dengan bekerja duluan, atau kalian mau bekerja duluan untuk mengaktualisasi diri, ya itu pilihan, nggak apa-apa gitu. Atau kalian mau menikah gitu karena kalian pengen punya sudut pandang bahwa keluarga itu adalah hal yang value-nya sangat penting gitu ya. Dan di sini kita bisa dapat juga kalau misalnya diskusi itu penting ya, dari segala keputusan yang bakal diambil oleh entah itu dari pihak perempuannya atau pihak laki-laki, itu penting banget. Jadi diskusi dan komunikasi itu penting. Ya, betul. Ke depan. Iya. Oke, begitu saja video dari kami. Tonton terus ya kami Lumat di episode-episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode Lumat selanjutnya. Oke, bye-bye. Bukan berarti kita ikutin aja gitu. 5 menit lagi kita close ya Mas. Siap. Oke, siap Mbak. Terima kasih Mbak. Siap. Jadi kita 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Menikah sebelum bekerja. Menikah Menikah dulu atau bekerja Iya, dulu. maksudnya itu. Itu dua-duanya tetap